pembentukan taruna militer sebelum mereka masuk menjadi siswa taruna, mereka dibuat namanya pelatihan awal itu, prataruna itu namanya Candra di Muka. Jadi tujuan Candra di Muka ini adalah pelatihan yang dilakukan untuk menseleksi seluruh peserta Taruna Nusantara ini, Taruna Militer ini, supaya dikenal karakteristiknya. Jadi setiap Taruna Militer ini sebelum masuk menjadi siswa Taruna, diseleksi kembali, dites kembali, dievaluasi kembali, baik dari segi kesehatannya, baik dari segi psikologisnya, mentalnya, karakteristiknya, dan semuanya. Supaya ketika mereka menjadi siswa taruna, itu benar-benar clear. Tidak ada lagi permasalahan yang akan timbul ketika mereka sudah menempuh pendidikan akademi militer. Ini namanya penggemblengan karakter, supaya mereka digembleng betul-betul karakter mereka yang hadir ini, pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Ingat, pesan Pak Prabowo adalah pengabdian peserta itu kepada bangsa dan negara, bukan kepada presiden. Dan yang terpenting adalah kalian tidak boleh melakukan korupsi untuk memperkaya diri sendiri di kabinet Prabowo Gibran. Semoga amanah, amin. Ya, semoga Indonesia makin maju. Semakin maju. Mantap. Amin, amin. Ya, semoga bisa membawa Indonesia semakin maju. Dan saya yakin di sepanjang sejarah Republik Indonesia berdiri tidak pernah terjadi retret merah putih yang mengumpulkan seluruh menteri, seluruh wakil menteri dan pejabat terkait. Mereka digembleng, mereka dididik selama beberapa hari ini untuk memiliki jiwa korsa, untuk memiliki Sumpah Prajurit Sapta Marga, yaitu pengabdian terhadap bangsa dan negara. Jiwa korsa kebersamaan, solid. Itu penting kalian miliki. Indonesia maju bersama Prabowo Subianto. Hebat. Ingat, kita pernah gagal dengan pemerintahan yang lalu-lalu. Di zaman Pak Prabowo ini, waktu kita tidak banyak untuk membangun bangsa yang besar, untuk membangun bangsa yang hebat, untuk membangun bangsa yang luar biasa, dipandang dan diperhitungkan oleh bangsa dan negara-negara yang ada di dunia ini. Saya berharap banyak di pemerintahan Pak Prabowo ini, negara kita menjadi negara yang superpower, negara yang hebat, sehingga dunia akan melihat Indonesia memiliki Presiden Prabowo Subianto yang membangun bangsa dan negara ini melalui pondasi yang benar, melalui pondasi yang tepat sasaran. Rakyat kita sejahtera, ekonomi kita maju, militer kita kuat, bangsa kita menjadi bangsa yang hebat. Hari ini kan resmi ya. Pertama laporan pencemaran baik, hari ini laporan 369-nya kita laporin ya. Jadi kita nggak main-main ya. Kita serius. Kita nggak peduli karena petisi itu dibuat di belakang gitu. Ketika mereka menguasai uang itu. Jadi jangan main-main yayasan. Lu jangan main-main yayasan. Dan kita akan minta diperiksa dan Agus yang masuk ke yayasan. Ini kesedihan Agus. Faktanya Agus memang buta dan sakit. Agus adalah korban kriminal, kejahatan, jangan dibalik-balik lagi gitu. Jangan terhasut dengan manuver-manuver yang dibuat oleh yayasan. Benar kan? Kuasa. Terkait saksi itu nanti pihak penyidik yang akan memproses ya. Yang pasti saksi itu adalah salah satunya ya keluarga Agus sendiri ya, termasuk Wawa dan anak-anaknya. Pasal 369 ya terkait pemerasan dan ancaman itu maksimal bisa 4 tahun penjara. Pastinya sudah lengkap ya bukti-bukti itu, dan kita tidak membiasakan bukti itu kita publikasikan di media ya. Bukti itu nanti kita buktikan pada saat penyelidikan ya. Yang pasti
kita sudah lebih dari 2 alat bukti kita miliki. Kami sebagai kuasa hukum tidak hanya ya melaporkan NP terkait laporan polisi pemerasan dengan ancaman, tapi kami juga melaporkan lebih dari 1, yaitu laporan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah, yaitu pasal 315 KUHP dan UITE. Jadi ada beberapa laporan polisi yang kita buat untuk saudari NP agar mempertanggungjawabkan perbuatannya gitu. Karena klien kami Agus merasa dirugikan, tidak bisa melakukan pengobatan, perawatan, bahkan sangat miris sekali keadaannya sekarang akibat perbuatannya itu. Karena hubungannya adalah hubungan perpindahan hak secara murni, ketika dia sampaikan si donatur atau pihak ketiga menyampaikan, oh kami udah ngasih uang ke sini tapi uangnya dipakai buat ini, itu terjadi pencemaran nama baik kalau disampaikan di depan publik. Kalau dia disampaikan di media atau dia buat podcast, ya pencemaran nama baik. Siapa yang dicemarkan? Ya si penerima donasi. Jadi kalau ceritanya penerima donasi ini kemudian melaporkan seseorang atau pihak ketiga menceritakan itu, udah benar. Hari ini tanggal 25 Oktober 2024 saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan. Ini nomornya 144 dan akan langsung diserahkan. Hari ini saya habis dari Balai Kesehatan Penerbangan untuk meminta story dari 2012 sampai 2020. Terakhir saya medical check up itu bulan Maret dan saya resign di bulan November. Tidak pernah memiliki story atau ada masalah terkait penggunaan obat-obat terlarang ya guys. Saya tidak pernah menggunakan itu. Dan hari ini juga saya sudah mengecek tes urin tanggal 25 Oktober 2024. Hasilnya ada di sini semua. Insya Allah ini menjadi bukti dan fakta yang ada. Terima kasih semuanya. Nah, oke, jadi ini adalah pengecekan tanggal 25 Oktober 2024 ya. Ini nominalnya bayar pakai pribadi. Nah, ini hasilnya guys ya. Ini hasilnya negatif. Ini baru kemarin loh ya. Negatif. Kita cek urin. Tentang katanya saya difitnah terkait memakai narkoba katanya gitu. Nah ini ada tahun-tahun yang sebelumnya juga guys. Nah tuh 2020 tuh terakhir saya di Sriwijaya. Nah ini ada buktinya semua nih lengkap guys. Ya tuh lengkap semua. Tuh 2019, 2018 nih ada semua lengkap. Kalau lu tes urin saja itu tidak cukup, coba tes rambut. Terus dibilang jangan bawa-bawa masa lalu. Kenapa tidak boleh membawa masa lalu? Dia bergerak di bidang sosial, di bidang kemanusiaan. Kalau dia saja head on ya, ngomongnya aja R-nya udah susah banget karena keberatan vinir menurut gue. Terus banyak lagi permak-permakan, itu setelah apa? Kenapa harus takut kalau kita dihujat netizen sedangkan kita di posisi yang benar, kita membela korban. Si Novi itu pun sebagai petugas kemanusiaan, dia merepost kok orang-orang yang ngata-ngatain si Agus. Bahkan menurut saya harusnya Novi dan penggemarnya ini adalah orang yang paling bertanggung jawab ketika banyaknya nanti terjadi penyiraman air keras kepada orang lain. Kenapa? Karena pendukung Novi ini banyak sekali menormalkan kejadian itu. Karena saking mau membelanya Novi, mereka bilang, baguslah si Agus itu disiram. Dibebaskan aja orang yang menyiramnya. Menurut saya ini udah keterlaluan. Tidak bisa dimaafkan.